Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dimulyani dengan NIM 216500017. Pada kali ini saya akan mereview tugas ketiga, di mana fase perencanaan proyek TI. Pengertian perencanaan. Perencanaan menurut AB 2001 dalam Oval Hanif 2009 adalah susunan atau rumusan sistematik mengenai langkah-langkah tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa depan dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan seksama atas potensi, faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, perencanaan juga dapat diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan berdasarkan fakta mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau yang dikehendaki. Pentingnya proses perencanaan proyek. Sebelum memulai proyek apapun, ada tahapan perencanaan yaitu proses penentuan cakupan, jadwal waktu, sumber daya, dan semua yang harus Anda ketahui agar proyek tersebut menjadi sukses nantinya. Nah, meski sebagian proyek mungkin dilakukan dalam tahapan-tahapan singkat dan cepat, perencanaan pekerjaan besar jangka panjang akan mengetahui betapa pentingnya proses perencanaan tersebut. Oleh karena itu, ini seringkali menjadi bagian dari pekerjaan manajer proyek senior dan mereka yang berperan dalam pengambilan keputusan dari sebuah organisasi, tetapi pendekatan seperti tidak bisa bertahan lama. Nah, fungsinya dalam perencanaan proyek itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, sarana komunikasi bagi seluruh pihak terkait. Kedua, merupakan dasar dalam pengalokasian sumber daya. Dan yang ketiga, yaitu merupakan tolak ukur di dalam pengendalian. Tahap-tahap perencanaan proyek ini ada urutan kerja, ada penetapan tujuan, menentukan pelaksanaan proyek yang diinginkan, serta waktu, biaya, dan performansi yang ditargetkan. Kedua, urutan kerja, seluruh urutan dan deskripsi pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan proyek. Ketiga, perencanaan organisasi proyek dan di mana menentukan departemen, subkontraktor, dan manajer proyek. Dan yang keempat itu merupakan jadwal kegiatannya, di mana pelaksanaan aktivitas, terus batas dan selesainya. Nah, kelima, rencana anggaran dan sumber daya, jumlah anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan. Dan yang keenam, ramalan performansi penyelesaian proyek, performansi yang diharapkan dalam penyelesaian proyek tersebut. Nah, fase perencanaan proyek ini terbagi menjadi tiga: merencanakan proyek, mempersiapkan proyek, mendefinisikan rincian proyek. Nah, untuk perencanaan proyek dibagi juga menjadi 4, di mana berjalan dengan baik dapat yang pertama, perencanaan strategi, mengidentifikasi subsistem pada proyek, menetapkan kendala proyek, dan menetapkan prioritas proyek tersebut. Perencanaan strategi, di mana merencanakan peningkatan aktivitas dan menentukan sasarannya. Contoh, memperbaiki kelemahan atau problem yang ditemukan pada fase definisinya. Nah, untuk mengidentifikasi subproyeknya, di mana menentukan lingkup pada proyek yang akan dilaksanakan, berhasilkan hasil dari fase definisi. Nah, ketiga, menetapkan kendala proyek. Perkiraan apa yang menjadi kendala, misalnya batasan dana yang diperkenankan, batasan waktu penyelesaiannya, umur ekonomis proyek yang dibangun, struktur organisasi, serta peraturan-peraturan perusahaan. Keempat, menetapkan prioritas proyek. Kriteria rasional, meningkatkan keuntungan, menghemat biaya, meningkatkan kelangsungan hidup sistem, keterkaitan hubungan dengan subsistem lainnya, kebutuhan yang mendesak. Menetapkan prioritas proyek, di mana kriteria tidak rasional, manajemen tidak berminat, menunjukkan kebanggaan. Kedua, mempersiapkan proyek, menunjuk anggota tim, konsultan atau melalui tender, personel perusahaan sendiri, gabungan konsultan dengan personel perusahaan. Menggunakan jasa konsultan itu terdapat kelebihan dan kekurangannya, di mana kelebihannya waktu penyelesaiannya cepat, kualitasnya lebih baik, sementara kelemahannya yaitu biayanya yang lebih tinggi, rahasia perusahaan pun terbuka. Terus, menggunakan resource internal, kelemahannya dia waktu penyelesaiannya lambat, hasil kurang berkualitas, sementara kelebihannya biaya lebih rendah, rahasia perusahaan terjamin. Kombinasi menggunakan jasa konsultan dan resource internal, kalau keduanya digabungkan, dia memiliki kelebihan di mana waktu penyelesaian lebih cepat, hasil sangat berkualitas, serta kelemahannya biaya lebih tinggi, rahasia perusahaan terbuka. Mengumumkan proyek, alasan pengembangan, apa sasarannya, dampak keuntungannya bagi pegawai.
Mendefinisikan bagian-bagian proyek yang akan dikembangkan, melakukan studi kelayakan, di mana memahami lingkup proyek yang akan dibangun, menentukan kebutuhan proyek yang akan dibangun. Menilai kelayakan proyek itu di mana dari tekniknya melakukan sebuah proyek itu, hukumannya, operasi dalam melakukan sebuah proyek, kelayakan jadwal, serta kelayakan ekonomi. Tekniknya, kata kunci teknologi ini nantinya dapat diterapkan pada sistem baru. Hal-hal yang dipertimbangkan, ketersediaan alat dan teknologi di pasar, dan ketersediaan tenaga ahli yang mengoperasikannya. Kelayakan hukum, apakah sistem yang akan dikembangkan tidak menyimpang dari hukum yang berlaku. Hal-hal yang dipertimbangkan, prosedur yang digunakan pada sistemnya, teknologi jaringan yang digunakan. Kelayakan operasi diterapkan dalam organisasi perusahaan di mana kemampuan personil, kemampuan operasional sistem, kemampuan pengendalian, efisiensi dari sistem. Kelayakan jadwal, kata kuncinya itu dapat di sistem nanti dikembangkan sesuai waktu yang telah ditetapkan. Yang harus dipertimbangkan, memanfaatkan waktu dengan efisien, perhitungan pembuatan jadwal harus sesuai kemampuan SDM, alat bantu yang dapat digunakan program evaluation and review teknik, Gantt, Microsoft Project, Work Breakdown Struktur, WBS, matriks tanggung jawab dan jaringan kerja. Kelayakan ekonomi, dia dapat dibiayai dan menguntungkan. Hal yang harus dipertimbangkan, besar dana yang diperlukan berapa, manfaat yang diperoleh bila dibanding dengan biaya pengembangannya. Peralatan dan teknik dalam perencanaan manajemen proyek terbagi menjadi dua, PERT chart dan Gantt chart. PERT chart adalah model jaringan grafis yang menggambarkan tugas-tugas proyek dan hubungan antara tugas-tugas tersebut. Sementara Gantt chart adalah batang horizontal sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Tiap batang diberi nama untuk mewakili setiap tugas proyek. Tugas-tugas tersebut didaftarkan secara vertikal pada kolom kiri. Pusat horizontal adalah garis waktu kalendernya. Nah, inilah gambar di mana PERT chart-nya dan ini Gantt chart. Ini pada Microsoft Project Gantt chart dan Microsoft Project PERT chart. Contohnya WBS, di mana dia terbagi menjadi beberapa, ada Project Management, Product Requirements, Detail Design, Constructs, Integration, and Test. Nah, di dalam itu terbagi menjadi beberapa, ada di Project Management Planning, Meetings, Administration, Product Requirement Software, User Documentation, Training Program Materials, terus Detail Design Software, User Documentation, Training Program Materials. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.